Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pengampu mata kuliah pengantar audit sistem informasi. Oke, baiklah. Pada praktikum minggu yang lalu kita sudah melakukan konversi data dari beberapa data yang ada di sebuah perusahaan, macam-macam database, dari data XML, dari data database, dari data akses, SQL, dan sebagainya. Kita bisa membuka di sebuah aplikasi Excel. Untuk materi praktikum yang kedua yaitu tentang validasi data. Nah, setelah kita sudah bisa membuka, maka langkah yang selanjutnya kita melakukan validasi terhadap data tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah data yang dihasilkan dari hasil konversi tidak memiliki kesalahan ataukah tidak. Nah, selain itu, validasi juga bertujuan untuk kebenaran, kelengkapan, dan validitas suatu data. Baiklah, teknik validasi yang akan kita lakukan itu ada 4. Yang pertama, dengan menghitung jumlah baris atau jumlah record. Kemudian yang kedua, menghitung total atribut atau field. Kemudian yang ketiga, melakukan verifikasi terhadap data dalam field. Kemudian yang keempat adalah uji duplikasi data. Oke, sebelum kita mulai, perlu disiapkan dulu teman-teman mahasiswa. Yang disiapkan yang pertama file AP transaksi ya, yang posisinya sudah berada, yang sudah saya berikan. Kemudian ada file AR transaksi, kemudian ada file invoice ya. Oke, sekarang kita lakukan praktikum yang kedua. Yang pertama, teknik yang pertama yaitu teknik dengan menghitung jumlah record. Perlu diketahui bahwa teknik auditor ini untuk menghitung jumlah record ini tidak menggunakan rumus sama sekali. Dia nanti hanya melihat kondisi yang ada di status bar, berapa jumlah record dari data tersebut. Kita coba praktekkan. Silakan dibuka filenya. Kita buka yang pertama, file AR transaksi. Nah, kita ingin lihat, kita blok datanya, blok saja datanya. Nah, pada posisi kolom G. Nah, kita bisa lihat count-nya di sini menunjukkan angka 773. Karena tadi saya ngebloknya dengan judulnya, maka jumlah dari record atau jumlah dari barisnya sebanyak 772. Kita tidak usah menggunakan rumus, cukup dengan melihat pada status bar. Kemudian cara yang kedua ya, yaitu dengan menghitung total field. Nah, ini juga sama, kita akan mencoba untuk menghitung total field dengan menggunakan teknik status bar, tidak usah menggunakan rumus. Nanti akan diketahui berapa jumlah invoice-nya, kemudian rata-rata, nilai minimal, nilai maksimal. Nah, oke, kita praktekkan saja langsung. Oke, kita buka filenya. Kita buka file yang kedua, AP transaksi. Nah, perlu diketahui bahwa karena cara ini kita akan melakukan penghitungan data dari field. Nah, kita harus cari tahu dulu bahwa data yang sudah kita buka, yang bentuknya numerik itu apa saja. Nah, di data AP Tran ini yang bentuknya numerik adalah invoice ya. Kemudian ada quantity, dan yang terakhir adalah unit cost. Ini merupakan data numerik.
kita blok saja datanya ke bawah. Nah, nanti sini akan ketemu rata-ratanya sebesar 2731,8, kemudian jumlah datanya sebanyak 102, nilai minimumnya adalah 14,88, nilai maksimumnya adalah 56767,20, dan total dari keseluruhan isi file tadi adalah totalnya 27861,33. Nah, coba kita bandingkan dengan menggunakan rumus sum, average, max, min ataupun count dengan melihat status bar yang tadi kita tunjukkan itu. Lebih cepat mana? Lebih cepat menggunakan rumus ataukah lebih cepat menggunakan status bar? Mudah bukan? Lebih cepat menggunakan status bar. Sekarang yang ketiga, teknik yang ketiga yaitu melakukan verifikasi terhadap validitas dari sebuah data. Teknik ini nanti juga ada beberapa cara. Ada cara yang pertama dengan menggunakan yang ada di data ribbon, kemudian cara yang kedua dengan menggunakan teknik validation, kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus. Nanti tinggal teman-teman mahasiswa pilih yang mana. Sekarang cara yang pertama. Oke, kita buka saja datanya tadi ya, data invoice tadi ya, yang ada invoice-nya. Kita buka, kemudian klik pada baris yang pertama, klik data, kemudian filter, klik pada invoice, kita cek. Nah, kita lihat bahwa data-data yang sudah dimasukkan pada invoice ini sudah sesuai atau sudah cocok, karena semua data yang dimasukkan adalah angka atau numerik sesuai dengan perintah yang sudah diberikan. Kemudian kita memasuki cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan teknik validasi. Cara ini itu sebenarnya digunakan sebelum kita membuat sebuah data, yaitu untuk melakukan data validasi. Nanti ketika data tersebut akan diisi, nanti akan muncul sebuah validasi. Contoh saja, kita ketikkan yang pertama kode, kemudian transaksi, terus biaya. Nah, dari ini kita akan mencoba melakukan validasi terhadap kode. Klik data, kemudian validation data validation, kemudian yang pertama setting. Pada kelompok setting ini kita pilih custom. Nah, di formula ini, pada formula kita ketikkan, karena kita akan menggunakan ini ya, jumlah data yang error, maka kita memanfaatkan count if. Kita gunakan count if. Nah, setelah count if, datanya yang mana? Kolom A ya, posisi penempatan datanya di posisi ketiga. Nah, bagaimana sih ini titik koma? Apakah ini boleh lebih dari satu ataukah kurang? Ingat, data yang ini validasi ini itu dibuat jika data tersebut adalah ganda, maka kurang dari satu. Kemudian ini isinya peringatan, kemudian ini kode sama
kemudian kita oke. Kita coba inputkan. Nah, nanti akan muncul peringatan bahwa kode tersebut ini sama, karena di sini bahwa rumus yang kita buatkan ini akan ngecek validasinya, karena akan muncul. Nah, ketika data tersebut diisikan, sudah ada isinya, maka dia akan muncul peringatan datanya sama. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus if dan con, penggabungan antara if dan con. Ya, rumus ini ya sama untuk melakukan pengecekan data, karena tadi jumlahnya ada berapa. Kita buka saja tadi datanya. Oke, kita berikan, tambahkan kolom di sebelahnya, kita isikan namanya validasi, kemudian kita berikan rumus sama dengan if, ya, kemudian con if jika jumlah apa, jumlah data dari kolom A, jumlah data kolom A yang dimulai pada A3, apa ini datanya bagaimana. Jika lebih besar dari 1, artinya kan jika datanya lebih dari 1 ini ya, artinya kan jika data ini lebih dari 1, maka dia akan apa, akan muncul. Data yang di sini lebih dari 1, maka dia akan muncul. Dari 1, maka apa, maka akan muncul, akan memunculkan apa, akan memunculkan satu keterangan. Keterangannya apa, jumlah dari data tersebut, ya, con if di kolom A, posisinya mulai dari A2, yang data tersebut nanti akan ganda, jumlahnya berapa kali. Misalkan ini saya berikan nilai min, setelah itu kurung tutup. Kita coba. Nah, nanti ketika kita kopikan, jika terdapat data yang ganda, maka sini akan muncul contoh, misalkan ya, contoh data yang ganda ini. Nah, ini kebetulan data yang kita cek validasinya nggak ada yang ganda, ya, kebetulan nggak ada yang ganda. Kita coba rumusnya, di sini kita hapus saja, kita coba aja data ini 14,88, kemudian saya ganti juga ini 14,88. Nah, dengan validasi ini nanti akan munculnya apa ini. Oh, berarti akan terjadi data ganda sebanyak 3 kali. Mudah bukan? Nah, sekarang cara yang terakhir atau cara yang keempat, yaitu dengan menggunakan conditional formatting. Cara ini sebenarnya mudah sekali. Misalkan tadi datanya sudah ganda, kita cek saja dengan menggunakan conditional formatting, custom format. Kita tunggu. Kita berikan warnanya kuning. Oke. Nah, muncul tidak? Enggak muncul. Ini tidak diblok kok. Ini langkah-langkahnya di blok dulu.
Oke, duplikat, custom format, warna kuning. Oke. Nah, data-data yang kehendak nanti di sini akan muncul dengan warna kuning tadi. Kemudian sekarang yang keempat yaitu uji duplikasi. Misalkan uji duplikasi ini digunakan untuk melakukan duplikasi, untuk menghapus data yang terjadi duplikasi. Buka file transaksi, kemudian blok invoice, kita blok tadi ini ya, blok invoice, kemudian pilih data, kemudian remove duplikat. Yang diselect itu adalah yang invoice yang ada duplikatnya, kita hapus. Nah, maka duplikatnya akan terhapus. Mudah bukan? Nah, itulah tadi beberapa cara melakukan validasi data dengan menggunakan Excel. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Baik, untuk kawan-kawan mahasiswa, silahkan kerjakan di latihan ini ya. Latihan ada 3 soal yang harus kawan-kawan kerjakan. Demikian, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.